Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anderik Pakriasmar dengan NIM 20700122039 UIN Alauddin Makassar. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mid-semester mata kuliah Psikologi Perkembangan di bawah bimbingan dosen pengampu Dr. Haja Mustalifah MPDI. Yang pertama, materi konsep dasar psikologi. Psikologi dari bahasa Yunani kuno, artinya itu psike yaitu jiwa, dan logos yaitu kata. Dalam arti bebas, psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa atau mental. Psikologi itu tidak mempelajari jiwa atau mental secara langsung karena psikologi itu bersifat abstrak, tetapi psikologi membatasi pada manifestasi dan ekspresi dan jiwa atau mental, yaitu berupa tingkah laku dan proses atau kegiatannya, sehingga psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental seseorang. Kemudian ciri-ciri psikologi. Psikologi itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ilmiah psikologi, objek psikologi, dan metodologi psikologi. Ilmiah psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan mental manusia melalui prosedur ilmiah. Yang kedua itu objek psikologi. Secara umum mempelajari gejala-gejala kejiwaan manusia yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan kehendak. Yang ketiga itu metodologi psikologi. Beberapa metodologi dalam psikologi antara lain sebagai berikut: metodologi eksperimental, observasi ilmiah, sejarah kehidupan, wawancara, angket, dan pemeriksaan psikologi, serta metode statistik. Yang kedua itu materi ruang lingkup psikologi. Materi ruang lingkup psikologi itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu psikologi perkembangan, psikologi sosial, psikologi kepribadian, psikologi kognitif, dan wilayah terapan psikologi. Psikologi perkembangan itu adalah bidang studi psikologi yang mempelajari perkembangan manusia dan faktor-faktor yang membentuk perilaku seseorang sejak lahir sampai lanjut usia. Yang kedua itu psikologi sosial, terbagi menjadi 3 studi. Yang pertama itu studi tentang pengaruh sosial terhadap proses individu. Yang kedua itu studi tentang proses-proses individu bersama seperti bahasa, sikap, sosial, dan perilaku. Yang ketiga itu studi tentang interaksi kelompok, seperti kepemimpinan, hubungan kekuasaan, kerjasama, dan lain sebagainya. Yang ketiga psikologi kepribadian adalah bidang studi psikologi yang mempelajari tingkah laku manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang keempat, psikologi kognitif adalah bidang studi psikologi yang mempelajari kemampuan kognisi seperti proses belajar, kemampuan memahami, kemampuan bahasa, dan emosi. Yang terakhir itu wilayah terapan psikologi, adalah wilayah-wilayah di mana kajian psikologi dapat diterapkan. Kemudian materi ketiga itu tentang gejala kognitif, yaitu persepsi, bayangan, dan fantasi. Persepsi menurut Define sebagaimana yang dikutip oleh Alex, persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera kita. Faktor-faktor yang mempengaruhinya itu yang pertama faktor fungsional, struktural, situasional, dan yang terakhir itu personal. Yang kedua itu bayangan. Istilah bayangan biasa disebut seperti istilah tanggapan. Bayangan atau tanggapan sendiri adalah gambaran ingatan dari pengamatan. Tipe-tipe bayangan itu ada 2. Yang pertama bayangan elektrik, yang kedua itu bayangan pengiring, dan yang ketiga itu fantasi. Fantasi merupakan kemampuan jiwa untuk membentuk tanggapan-tanggapan yang sudah ada, dan tanggapan yang baru tersebut tidak harus sama atau sesuai dengan objek aslinya. Materi keempat itu tentang gejala kognitif.
yang dimana itu materinya ingatan, berpikir, dan intelijensi. Ingatan itu merupakan sebagai setiap ungkapan dalam mana kaitan psikis dimanifestasikan dalam dimensi waktu, sedangkan mengungkapkan ingatan sebagai tuntunan atau kaitan masa lampau dari pengalaman menurut Westham. Adapun sifat-sifat ingatan, yang pertama itu ingatan yang cepat dan mudah, yang kedua itu ingatan yang luas, ketiga ingatan yang teguh, keempat ingatan yang setia, dan yang terakhir itu ingatan mengabdi dan patuh. Yang kedua itu tentang berpikir. Berpikir ialah gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan-hubungan antara pengetahuan-pengetahuan kita. Berpikir adalah suatu proses di mana kita berpikir atau pikiran kita mengadakan tanya jawab dengan pikiran kita untuk dapat melakukan hubungan-hubungan antara pengetahuan kita itu dengan cepat. Secara umum, proses berpikir dan menimbulkan kegiatan-kegiatan jiwa berupa yang pertama itu bentuk pengertian, membentuk pendapat, membentuk kesimpulan. Yang terakhir itu intelijensi. Intelijensi adalah kesanggupan rohani untuk menyesuaikan diri kepada situasi yang baru dengan menggunakan berpikir menurut tujuannya. Seseorang dapat dikatakan berbuat intelijen kalau dalam situasi tertentu ia dapat berbuat dengan cara-cara yang tepat. Materi yang kelima itu tentang gejala konasi dan gejala afeksi. Secara bahasa, gejala konasi dapat disamakan dengan kehendak atau hasrat seseorang, dan secara istilah itu gejala konasi adalah kekuatan yang sadar akan hidup dan menciptakan sesuatu yang berdasarkan perasaan dan pikiran. Gejala konasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu konasi yang berpusat pada kejasmanian, dan yang kedua itu konasi yang berpusat pada psikologi atau perbuatan dan kemauan. Sedangkan gejala afeksi adalah sebuah perasaan setiap orang memiliki cerminan hati yang terpancar dari perasaan yang bisa jadi labil dan bisa jadi tidak labil. Pembagian gejala afeksi juga itu terbagi menjadi dua, ada emosi dan perasaan. Untuk materi ke-6 itu konsep dasar psikologi perkembangan. Definisi psikologi perkembangan secara bahasa dari bahasa Yunani yang artinya itu jiwa, yang dimana itu fisik yang artinya jiwa, dan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara etimologi, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejala, proses maupun latar belakangnya. Ruang lingkup psikologi perkembangan berdasarkan ruang lingkup psikologi perkembangan itu dibagi menjadi dua, yang dimana itu pertama psikologi umum, yaitu ilmu jiwa yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan manusia dewasa yang normal dan beradab. Sedangkan yang kedua itu psikologi khusus, yaitu ilmu yang mempelajari sifat-sifat khusus dari gejala-gejala kejiwaan manusia. Prinsip-prinsip psikologi perkembangan. Yang pertama itu tipe-tipe perubahan, kedua pola pertumbuhan fisik, ketiga karakteristik perkembangan, keempat perbedaan individu, yang kelima itu pola perkembangan bersifat periodik, dan yang keenam itu terdapat tugas perkembangan dalam setiap periode. Mungkin itu pemaparan materi dari saya, dari materi kelompok 1 sampai kelompok 6. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.